Kalimat pertama, nun jauh di sana. Di sana ya di sana di Mekah karena bukan di sana. Bukan. Nun jauh di sana. Di negeri yang kering gersang. Pantaslah. Jadi kalau gitu pantas harus gini lah. Katanya Pak ya. Pantaslah. Kalau di negeri itu dihuni oleh orang-orang seperti Abu Jahal, Abu Lahab, serta penyamun-penyamun yang tak kenal ampun. Selanjutnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih kembali lagi di channel Arufa Official, pemerhati dan pemirsa. Kali ini dengan orang yang berbeda tentunya, masih di tempat yang sama. Kali ini kita akan membahas tentang Al-Qadiri, masih lampau lah. Tentunya panjenengan kan banyak gak paham, terutama bagi yang alumni di atas tahun 90 2000-an. Bagaimana awal mulanya Al-Qadiri berdiri, langsung saya datangkan narasumbernya, dan ini salah satu santri seniornya guru kita ke zaman Uzakisa. Beliau adalah Bapak Karso, asli dari Pati. Beliau alumni tahun 76 sampai 81. Jadi mengikuti awal-awal berdirinya ketika Al-Qadiri ini masih ada rintihan, darah, tangis dan harapan, secercah harapan sehingga Al-Qadiri bisa berkembang besar seperti ini. Langsung saja kita akan menanya-nanyakan dan menyapa kepada beliau. Assalamualaikum Pak Karso. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya jenengan? Alhamdulillah sehat. Walaupun PPKM ini terus diperpanjang. Iya, diperpanjang aslinya terus. Setahun cuma dicicil-cicil. Iya. Seperti angsuran kredit. Mingguan. Mingguan, 2 minggu sih. Begini Pak. Terkait Pak Karso sendiri pertama kali menjadi santrinya, awal mula menjadi santrinya guru kita Syekhona Kiai Uzakisa. Dan jenengan ini salah satu di antara santri paling senior juga, sampai ke adik-adiknya jenengan, adik-adik senior sekarang. Iya. Awal mulanya Pak Karso itu mengetahui dan mengenal serta menjadi santrinya guru kita Syekhona Kiai Uzakisa, itu kejadiannya bagaimana dan di mana Pak? Kami ingin mengetahui. Terima kasih Gus. Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Syekhona Kiai Ahmad Uzakisa beserta ahli baitihi, juga teman-teman alumni. Pertama-tama saya akan bercerita asal usul saya masuk di Al-Qadiri. Karena orang tua saya tidak bisa apa-apa, jadi borong sama Ustadz almarhum pada waktu itu. Pokoknya saya dipasrahkan ke Ustadz dengan Ustadz Abdul Jailani. Kemudian didaftarkan di PGA saya. Gitu. Pendidikan guru agama. Ya. Setelah didaftarkan ke BGA, saya mau pulang pas ketemu Pak Yai. Di pintu gerbang MAN 2 sekarang ini. Karena kebetulan Ustadz Abdul Jailani ini temannya Kiai Mondok. Terus ditanyakan sama Kiai, berdiri di Medul gitu. Banget rakyat anak yang sekolah tahu sahabat di mah gitu katanya Ustadz. Terus Pak Yai sebut kopi lah gitu sama Pak Yai. Ya alhamdulillah saya diajak ke sana, ke pondok yang selatan itu Gus. Masih di selatan? Iya, masih di selatan di sana. Lalu kemudian? Ya keesokan harinya saya langsung dipondokkan sama Ustadz, Bapak ikut juga. Terus kesan pertama kali ketika berjumpa dengan guru kita Kiai Uzakisa, kesan Pak Karso pertama bagaimana? Kesan saya, kok saya dimondokkan di sini, wong pondokannya ada gitu. Pada waktu itu ya Pak, iya, masih nggak ada ya? Nggak ada. Santrinya itu yang 2 itu ponakannya Pak Yai, Cak Rosi sama Cak Abdurrahman dari Bondowoso. Yang kedua Cak Amsori Selawu sama Cak Sukaryo gitu. Terus setelah itu belum ada listrik lah. Belum.
Enggak ada pakai lampu petroma. Iya. Jadi santri yang banyak adalah santri kampungan yang ngaji. Termasuk kalau nggak salah Pak Haji Suparman ini kalau nggak salah. Iya, Mas Ton ini. Oh, Pak Tommy Soeharto. Iya, Pak Tony itu. Dan terus kemudian gimana, Pak? Nah, karena ada pondok cuma 3, tidak punya pondok saya. Karena suruh tempat tinggal. Karena kecil saya nangis, saya rada kerasan. Jadi dimomong almarhum Ustadz Abdul Jailani, sehingga buat sendiri kamarnya itu, bawa dari rumah bambu itu sampai almarhum berkeluarga. Baru saya ikut teman-teman yang ada di pondok itu. Gitu pada tahun 76 lah. Berarti masih awal-awal sungguh iya. Tahun 77 insya Allah ada sudah 20 santri. Setahun menjelang iya. Pak Karso menjadi santrinya guru kita. Iya. Tapi pada waktu itu ya mohon maaf ya. Ya Pak Yai tidak punya apa-apa, tidak punya apa-apa. Masih ibaratnya sangat melarat sungguh. Iya, sangat melarat sungguh. Jadi bagi orang-orang yang ibaratnya membenci Al-Qadiri dan sangat iri kepada beliau itu salah besar ya. Salah besar, salah besar. Saya tahu lingkungan Gebang Poreng ini, saya tahu ketika Pak Yai untuk memperjuangkan agama, karena orang sini banyak yang mabuk-mabukan lah. Kiai sampai berkorban beli baju takwa itu dikasihkan orang kampungan sampai segitunya gitu. Iya. Terus kalau subuh ada namanya Pak Tarli ini sampai apal saya adanya Pak Tarli. Pak Tarli. Pak Tarli sepuh itu ya. Itu yang tukang berzikir itu. Saya sampai apal zikirnya itu. Iya. Apa itu Pak zikir? Tuli gitu katanya Pak Tarli. Ngalakoni perintah Allah gitu. Itu sampai banyak orang ikut sholat jamaah Pak sana. Tiap subuh itu. Pada waktu itu heran saya, perjuangan yang sangat menyedihkan bagi saya. Angel lah, angel. Ya tahu masa-masa sulit pada masa-masa sulit beneran. Pak Yai tidak punya apa-apa. Gitu lah. Terus ini lagi Pak, jenengan ini kan sudah termasuk lama kan, 5 tahun. Ada tidak diantaranya yaitu beberapa peristiwa penting yang paling mengesankan, cerita indah dengan guru kita Kajian bisa ketika Pak Karso sendiri menjadi santrinya beliau. Iya. Tentu kan ada beberapa peristiwa yang di luar nalar yang sampai sekarang cerita itu banyak, tapi kan orang itu kan pasti mengalami sendiri-sendiri. Iya. Yang salah satunya diantaranya Pak Karso sangat berkesan, tidak akan pernah bisa melupakan sampai nanti ila yaumil kiamah. Pak Karso sendiri diantaranya salah satunya itu apa Pak? Yang paling sampai sekarang saya ingat Pak, di bidang Pak Yai ya. Itu Pak Yai adalah seorang pejuang yang sangat gigih menurut saya. Sangat gigih sekali, disiplin. Kedisiplinan Pak Yai ini sampai sekarang saya ingat. Jangan coba-coba santri dulu kalau sudah tet 2 kali tidak ada yang naik, tet 3 kali disiram. Disiram lah. Disiram semua. Pakai air. Pakai air, ambil dari sumur itu. Iya. Itu. Makanya santri yang masuk ke Al-Qadiri pada waktu itu memang santri saringan memang. Bener. Siapa wong jam 12 enak-enaknya tidur suruh wirid. Pada masa itu nggak Pak? Iya. Langsung beliau turun tangan. Awal-awal berdirinya Al-Qadiri. Itu. Terus yang paling berkesan lagi, Pak Yai ini sosial menurut saya. Jadi antara ketat dan tidak ketat. Santri boleh. Salah satunya. Santri boleh lihat film. Lihat duduk boleh. Boleh. Pada masa tersebut. Iya, masa saya. Asal pamit. Gitu. Asal pamit. Gitu. Suatu saat ya pamit.
grupnya saya ini sama Pak Haji Bambang yang ada di Kalimantan. Sudah banyak sudah. Nah, setelah itu pada wiritan. Karena kecapean. Iya, terlambat. Jalan kaki dari sini ke Kusuma itu, Oh, iya, di baratnya Polres itu. Iya, apalagi filmnya Omai Rama. Bos. Berkelana. Ini sisa-sisa usia tua ini. Iya. Habis itu keesokan harinya, habis sholat maghrib, Pak Yai marah, semua santri dipukul. Illa almarhum Ustadz Abdul Jailani. Kalau santri sekarang enak, kalau zamannya saya Pak Yai kalau mukul bukan dengan tangan, sapu penjalin itu biar angka sebelah semua itu Oh, punggung lah Bang. Oh iya, dua kali. Bokang. Oh, pada masa tersebut gitu Pak. Iya. Karena tidak menepati janji, itu yang disiplin Pak Yai. Terus yang kedua, Pak Yai ini santri dipancing. Pokoknya siapa saja santri tidak pulang pada bulan puasa tak kasih hadiah. Gitu. Sampai segitunya. Iya. Tak kasih hadiah. Perhatiannya kepada santri. Iya. Terus pas tanggal di Quran 21 sampai selanjutnya. Jadi setelah teman-teman itu sudah biasa bagi saya. Karena dikasih hadiah sama Pak Yai. Masuk ke dalam suruh minum sudah. Dikasih pisang. Habis itu ngambil pedang. Keket antara teman dengan teman. Kenapa Pak? Teng pedengan lah. Itu hadiah. Dilatih bela diri lah itu. Memang rata-rata dulu santri Al-Qadiri kalau Syekhona memang dari Merpati Putih, Pak Yai. Tapi santrinya di Cempaka Kuning. Gitu. Jadi jangan coba-coba nyalah kepada siapapun keluarga Al-Qadiri, santrinya yang di depan. Karena sudah dikasih modal lah. Pedang tak bisa lah. Ilmu kebal lah ibaratnya. Iya, hadiah bulan puasanya itu lah. Gitu. Akhirnya Mas kemudian lalu bagaimana? Terus apa itu? Ada akrobat itu yang akrobatik lah ibaratnya. Iya, sepeda motor, terus ada paku-paku, terus duri, salah itu biasa sudah, tidur sudah. Ya. Atraksi lah ibaratnya. Iya, jadi viral bahasa sekarang untuk trending viral. Ya, kebang koreng gitu lah. Banyak peminatnya pada waktu itu Pak. Banyak Pak. Yang menyaksikan lah. Iya, berarti orang-orang kebang koreng keyakinannya tambah mantap kepada Syekhona. Gitu. Saya kan jabatan teman-teman sejawat saya. Ya itu tadi kiai sosial tapi disiplin lah. Walaupun agak sedikit ibaratnya keras. Kedua kalinya pamit pagi mau lihat film. Judulnya Kantata Takwa dulu film itu. Omai Rama lagi. Ya. Terus dipanggil sama Pak Yai. Semua yang mau lihat film yang sudah izin dipanggil lah. Suruh duduk di Ampere itu menghadap ke barat. Suruh lihat tembok sama Pak Yai. Hari saya congwaban. Jadi tembok itu muncul film yang akan saya lihat. Kantata Takwa itu. Jadi bisa ya kayak ini saudara. Langsung dengan tangannya beliau. Iya, ini yang mau dilihat kamu sekarang. Ayo datang di sini, tidak usah ke Jember. Nggak usah ke Kusuma. Tidak usah ke Kusuma sampai selesai. Akhirnya tidak jadi. Tidak jadi lah. Itu. Terus lagi Pak mungkin, dan ini katanya juga dulu Al-Qadiri itu sempat dikatakan praktek black magic. Apa benar itu Pak dulu? Enggak. Dulu saya pernah mendengar katanya yang orang-orang yang ibaratnya orang yang sangat tidak tahu mengenal tentang Al-Qadiri, karena Al-Qadiri itu diisukan black magic, praktek ilmu hitam, darahnya ayam diminumi. Oh enggak. Hanya tamunya Kiai itu kan orang Pancasila. Yang banyak itu pada waktu itu
bajingan orang-orang hitam. Saya sampai sekarang ingat namanya Ahmadi, itu rumahnya di Kencong ke selatan, Cakru. Itu akan dibunuh orang. Jadi pas udah boleh pulang sama Pak Yai di sini, di pondok itu. Terus mungkin jenengan sampai sekarang kenal namanya Pak Mus Pakis. Ya itu sering kelihatan. Iya, Pak Mus itu ikut berjuang juga ke Al-Qadiri itu. Pak Mus akan dibunuh oleh orang-orang perkebunan, kan dia kerja di perkebunan lah. Tidak berani Pak Mus terus sowan ke dalam. Dikasih apa sama Pak Yai? Lidi 1. Mulai temonin lidi dah. Setelah lidi dipegang sama Pak Mus, musuh-musuhnya didatangin, lari semua. Lari semua. Itu ada Pak Mus itu. Itu memang sering melihat orang. Iya, keanehan-keanehan yang tidak masuk akal menurut saya masuk. Masuk. Jadi pada masa zaman di bawah 80-an itu. Iya, saya kalau malam saya belum lahir. Iya, kalau malam Jumat manis itu bingung wes untuk ngasih makan orang, untuk menagihkan kan dikasih sutur gitu. Pembinanya pada waktu itu kalau kita tidak keliru Kiai Mahmud Sodik, dosennya Sehona dulu di IAIN. Gitu. Jadi setiap malam Jumat. Jadi seperti saya sering diajak, termasuk CV Raung Jaya itu. Sering ke Pak Yai menagihkan di rumahnya Habib Agil. Habib Agil Kalimantan. Ya, sering saya ikut. Tapi orang santri dulu seperti saya. Nggak ada pengurusnya, nggak ada. Ibaratnya lah semacam seperti apa ya namanya, pondok tapi kecil. Iya, saya sampai sekarang terngiang-ngiang di telinga saya ini. Karena belum ada listrik, pas ada listrik saya dipanggil sama Pak Yai. Karena saya ngaji kampungan tarik urunan suruh majar listrik Eki, saya gitu ya saya tarik dapat 5.000, dapat 7.500 saya berikan sama Pak Yai. Ini Pak Yai uang listriknya anak-anak yang ngaji. Bagi Ustadz aja mereka yang beli rokok gitu. Sama Pak Yai. Saya nangis nangis betul. Jadi ngapunten tidak masuk ke Kiai langsung tidak. Bagi ke Ustadz deh kening beli rokok. Iya, saya merinding lah. Iya. Sampai segitu. Iya, jadi sosial betul Pak Yai. Setelah itu Pak Yai nyewa tanah nyewa tanah di Selawu ini. Ya saya tugasnya ngirim, tukang ngirim saya. Ngirim ke tukang sawah. Iya, di sini, di pondok ini, yang di Ratofik itu. Itu. Saya tidak pernah ngaji, tidak pernah sinau. Padahal kalau ujian suruh ngoringin manuk di sini. Rocok beling lah. Iya. Bahasanya anak sekarang rocok beling, rocok nangkal. Iya. Tapi alhamdulillah ya, tidak tahu juga. Barokahnya sangat nyata. Iya, sangat nyata barokahnya Kiai. Wong saya tidak pernah belajar bahasa Arab di sini. Kalau di PGA sudah ngertikan ujian bahasa Arab kok bisa, heran saya itu. Itu bukti kentaranya yang sangat nyata ya Pak. Sangat nyata. Terus Pak, lagi Pak, kami ingin mendengar cerita lagi Pak, diantaranya apa Pak, kejadian unik dulu Al-Qadiri lagi. Tentu kan banyak Pak, saya ini kan jarang mendengar dari orang tua tapi hanya sekilas. Yang langsung santrinya ini kan jenengan yang langsung face to face setiap hari berhadapan dengan beliau. Lagi ceritanya apa itu Pak? Memang ya masyarakat sini ya fakti 50-50 dulu. Ada yang percaya, ada yang tidak, sehingga timbul apa yang ditanyakan orang ke saya tadi. Tidak betul itu. Tidak betul. Perjuangan Kiai itu sangat hebat menurut saya. Untuk menaklukkan masyarakat sini agar kembali percaya kepada Allah. Iya. Berarti dulu rame di sini ngapunten ibaratnya mabuk, judi. Wah, biasa saudara. Sudah biasa. Makanya sampai apal Pak Tarli itu yang dikasih. Jadi semua bukan orang satu, kampung sini dikasih sama Kiai itu. Sarung putih, baju takwang, sorban putih. Jadi
kelihatan dilanggar tuh kayak seragam itu, hebat. Sampai Hebat. pengorbanannya segitunya. Iya, Pak? segitunya. Iya, nah, segitunya. Terus saya kan meler saya ya. Saya kan Rokok nakal. Iya memang. Iya. Terus. Tapi nakalnya saya dalam hati saya, benarkah ucapan Kiai? Saya coba. Gitu. Saya sering. Apa itu Pak? Apa? Ya yang dikasih ilmu-ilmu sama Kiai, memang langsung saya coba. Ya. Saya pulang lah. Pernah suruh ngamalkan sholawat naria sama Pak Yai. Saya ngamalkan. Mau hujan, mau pulang ke panti, nembak sepeda tol saya. Jadi baca gitu, kok bisa kok udah hujan ini. Itu. Itu. Terus yang paling parah lagi ya. Menurut saya, tapi saya pernah dibandingkan sama Pak Yai. Gara-gara? Saya pulang, kan tidak boleh pulang lama-lama. Saya pamit 3 hari sampai seminggu saya. Oh iya Pak, pada masa tersebut kan beliau santrinya orangnya sedikit, jadi Iya. tahu siapa saja, berbeda dengan sekarang. Jadi saya dipanggil, ada dilanggar lah. Karso dengar. Habis itu ya saya duduk gini, langsung dengan Pak Yai ini saya pegang sini lah. Yang tak lagi gini rasanya. Tapi saya duduk biasa lagi. Gitu. Tapi saya tidak dendam. Berarti Pak Yai masih kasihan sama saya. Kalau Pak Yai tidak kasihan, tidak mungkin marah Pak Yai. Itu menurut saya. Tidak ada semua santri Al-Qadiri dulu itu dipukul Pak Yai dendam, tidak ada itu. Tidak ada rasa dendam, tidak ada. Tujuannya itu untuk mendidik. Untuk mendidik Pak Itu Yai. yang menjadi orang sekarang itu salah kaprah. Salah kaprah, iya. Orang itu jeber aja langsung dilaporkan. Oh, iya, kalau sekarang jangan coba-coba kan gitu. Kena HAM, alasannya HAM kan gini. Padahal Iya. tidak kan gitu Pak. Tidak, iya. Saya kalau bulan puasa sudah ada tugas dari Pak Yai. Apa itu Pak? Tugasnya saya Iya. jual minyak wangi sama jual fotonya Syekh Abdul Qadir saya. Kemana-mana sudah ditugaskan Kiai, kemana berangkat saya. Iya. Jadi diutangkan lah. Gitu. Terus? Ya berapa bulan nanti tak tagih dengan saya gitu. Udah punya apa-apa memang. Masa-masa sulit pada waktu itu. Iya. Tapi hebatnya Pak Yai, saya pun ikut bangga. Iya. Pak Yai punya sepeda itu insya Allah tahun 78. Iya. Sepeda. 2 tahun setelah jenengan Iya. jadi santrinya. Sepeda YB biru putih yang dibeli almarhum Cak Nahrawi. Itu saya mandiin menurut. Tapi hati-hati ketika Pak Yai pakai baju putih tapi kain jeruk, jangan coba-coba santri ini. Kenapa Pak? Kalau TED 1 kali, TED 2 kali tidak berangkat, boleh. Iya. Katanya dulu juga gini katanya Pak. Dulu ketika waktu subuh, ketika masa-masa waktu subuh lah, tentunya saya mendengar dari salah satu alumni lah. Ya. Katanya kalau masih yang di selatan itu, ketika TED gak bangun, itu kadang ada anak-anak itu sampai apa ya Pak ya, lari ke masjid, tapi sampai sholatnya itu gak wudhu. Iya. Ya, benar ya Pak? Iya, karena takutnya, bener itu. Akhirnya ketika Kiai turun dari musola lah ibaratnya, lalu sampai diulangi lagi sholat subuhnya. Bener gitu? Bener. Dari takutnya, pokoknya kalau keluar Pak Yai dari pintu rumah, pakai kain jeruk warna putih dan warna kuning, bahaya, Gus. Bahaya. Sudah bisa ditandai gitu Pak? Iya, sudah bisa ditandai. Jangan coba-coba, sudah boleh. Nah, terus lagi kisah unik lagi ketika awal-awal masanya berdiriannya Al-Qadiri, diantaranya yaitu apa Pak? Lagi Pak, kami kan tentu belum banyak yang tahu ini Pak. Iya, makanya masih zamannya saya memang penuh perjuangan, penuh fitnah. Ya, saya sempat mendengar tuh kalau fitnah itu. Pernah fitnah sudah. Untuk memperjuangkan Al-Qadiri ini tidak semudah apa yang kita bayangkan lah. Karena pada waktu itu Pak Yai belum pengajian ke sana lah. Ibaratnya belum setenar sekarang. Iya. Ketika tahun 78 Al-Qadiri
saya dengan idenya saya dengan Mas Bambang untuk menggait santri yang banyak mendirikan Samroh saya. Iya. Singkatnya setelah Samroh berdiri pakai drama. Siapa saja yang mengundang Kiai Muzaki langsung dengan dramanya. Oh, sampai ibaratnya dipancing seperti itu. Iya, kemana-mana itu, bukan di daerah sini, Bondowoso, kemana pokoknya. Itu namanya jubah kan tidak ada yang punya kalau bukan orang kaya. Saya pinjam ke Poreng, ke Selawu, ke Jembeto, pokoknya siapa yang punya jubah saya pinjam. Untuk drama. Dengan judul. Berarti dulu ketika Bang Muzaki itu diundang pasti ada ibaratnya satu paket dengan Samroh dan hadrahnya. Iya. Ibaratnya. Oh. Sebelum Pak Yai ceramah, Samroh dulu saya tampilkan. Ada hiburan. Iya. Habis Samroh ceramah, habis ceramah Pak Yai pulang langsung main drama. Judulnya Sahabat Bilal. Oh, sangat apa ya? Sangat kreatif sekali. Terus bagaimana, Pak? Ya Allah, saya mohon maaf ya. Saya tidak mau, kan almarhum Ustadz Jailani ikut main juga. Oh, kok tak mau kalau Ustadz. Wah, parah sampai ini, Pak. Ustadznya dikebiri. Dia murid ngelama ke guru. saya tidak mau, Mas Bambang. Enggak, saya enggak jadi ajudannya Ustadz. Ustadz pun sahabat Bilal kan pokol bener-bener sampai segitunya, gitu. Sampai mempunyai ide, gagasan, wawasan untuk menarik santri sampai segitunya. Iya. 79 barulah intihan pertama. Adanya imtihan pertama 79. 79. Oh, selang 3 tahun jenengan nyantri. Gitu. Iya, merintisnya itu. Sampai sekarang di imtihan itu, Iya. 40 tahun berarti. Iya. Dia tampilnya itu sudah. Termasuk saya penyanyinya Mas Bambang. Gitu. Berarti ada sisa-sisa suara ini. Iya. Sampai sekarang saya ini hafal. Pak Yai ini kreatif. Menciptakan siiran ya kalau iya, saya tampil begitu Samroh dan drama, Pak Yai membuat puisi. Jadi puisi yang sangat berinding kalau kita baca. Mungkin ingat diantaranya apa itu, Pak? Puisi. Tahun 78 Pak Yai sudah membuat puisi. Jadi judulnya Sanjungan Nabi. Saya hafal sampai sekarang ini lah. Sama semua hafal, Mas Bambang hafal. Memang merinding betul, seakan-akan menyentuh ke jiwa gitu loh. Puisi itu. Kalau udah keliru gini lah, enggak apa-apa kan lah. Buatan apa? Sanjungan Nabi. Buah karya Kiai Haji Musa Kisah tahun 78. Jadi mimiknya terus dengan geraknya harus bagus menurut Pak Yai. Intonasinya, iya. Kalimat pertama nun jauh di sana. Di sana ya di sana di Mekah kan. Bukan di sana. Bukan. Nun jauh di sana. Di negeri yang kering gersang. Pantaslah. Jadi kalau gitu pantas harus gini lah. Katanya Pak Yai. Pantaslah kalau di negeri itu dihuni oleh orang-orang seperti Abu Jahal, Abu Lahab, serta penyamun-penyamun yang tak kenal ampun. Selanjutnya, wahai, alangkah berat kiranya, dan beratnya ini harus ditekan betul kalimatnya. Alangkah berat kiranya, justru di negeri inilah hukum Allah ditegakkan. Pemimpin umat ditetapkan, Muhammadlah namanya. Kayak gini, kayak di TV itu. Saya ini menangis Pak mendengar. Berarti Mbak Ibu selaku guru kita itu sangat seseorang yang sangat berbakat dalam ilmu. Selain beliau ceramah, mengajak umat untuk berzikir, berwirid kepada Allah. Terus lagi Pak. Saya lanjutkan itu sayangnya. Muhammad, engkau datang. Engkau datang dengan membawa rahmatan lil alamin.
pelita semua umat. Dahulu katanya Pak Yai, sekarang, besok, kapan saja dan di mana saja hukum Allah akan ditegakkan. Pemimpin umat akan ditetapkan. Muhammadlah namanya. Muhammad, engkau datang. Engkau datang dengan membawa rahmatan lil alamin. Pemimpin semua umat. Itu. Jadi saya kalau baca ini merinding, nangis saya, merinding. Begitu hebat perjuangan Pak Yai untuk menyebarkan agama Islam, terutama munakib yang telah kita laksanakan sampai sekarang ini. Gitulah. Yang tidak, itu perjuangan yang sangat pahit bagi saya. Atur Rahman dari sini ke Gendir itu ke rumahnya mbahnya sampean Macik, jalan kaki lah, jalan kaki dulu lah. 8 kilo. Iya, jalan kaki lah untuk memperjuangkan munakib ini. Dulu pakai Metromak katanya Pak. Iya, pakai itu. Iya. Sekarang kan sudah ada lampu. Iya, iya. Itu hebat memang. Perjuangan. Dan ini pada yang saya wawancari sekarang ini, saya momennya sangat pas ini. Jenengan bisa hadir ke sini ini. Terus mungkin bisa diteruskan syairnya Pak. Mungkin ada beberapa yang belum diselesaikan. Iya. Ketika puisi yang disampaikan barusan, gimana barusan itu? Rahmatan lil alamin, gitu. Hancurlah kebatilan dan akan tegaklah kebenaran. Wa qul ja'al haqq wa zahaqul batil innal batila kana zahuqa. Itu masih ada, masih 4 baris. Terus apa itu dah? Lupa saya. Cerita murah. Iya. Jadi intinya puisi itu kapan saja kebatilan akan hancur, akan tegaklah kebenaran. Oh, gini lah. Wahai jiwa-jiwa yang tenang, wahai jiwa-jiwa yang tenang, kau panggil kau untuk menghadap Tuhanmu, mengikuti sunnah Rasulmu, Muhammadlah namanya. Ketika puisi itu dibaca semua jamaah pada waktu itu, semua menundukkan kepala, tidak tahu apa gimana, tidak tahu apa meresapi saya, tidak tahu lah. Ketika perjuangan saya pada waktu itu tidak gampang. Seperti sekarang ini. Iya, enak anak santri sekarang enak. Iya. Nah, mungkin Pak, ini Pak. Iya. Mungkin di antara ini yang terakhir nih Pak. Iya. Nah, pesan-pesan Pak Karso untuk para alumni Jamaah Manaqib, santri Imam Manaqib, wabil khusus kepada alumni dan santri Al-Qadiri. Harapan Pak Karso itu bagaimana? Harapan saya sebagai alumni yang tertua ya, yang tertua. Anak pertama lah. Iya, anak pertama. Kalau di Ustadz, saya puterannya Ustadz yang pertama gitu. Saya mohon kepada adik-adik kami, terutama alumni Al-Qadiri dari zaman saya sampai sekarang, termasuk santri Al-Qadiri, termasuk jamaah munakib, mari kita sebarkan Islam dimanapun Anda berada. Kita tegakkan Al-Qadiri dengan melalui rutinitas munakib. Ya sejak dulu ya gini sudah dibaca, makanya saya heran, kok bisa Al-Qadiri gini, kok bisa Al-Qadiri ini, gitu lah. Terheran-heran. Iya, terheran-heran. Yang dibaca itu, cuma mungkin sekarang perbedaannya dengan santri sekarang, nggak tahu juga lah. Kalau bulan puasa, ini lah, habis sholat duhur, baca Yasin Fadilah 5 kali. Yasin Fadilah 5 kali sampai nyambung asar. Sekarang cuma 1 kali.
kali, Pak. 5 kali saya. Pada masa yang jenengan. Iya. Sholat Lailatul Qadar itu jangan coba-coba. Iya, apa ya? Pas wirid pas gini. Dilempari takbihnya. Yen baren jegejek. Iya, Ra. Itu. Jadi saya bersyukur saya menjadi santri Al-Qadiri. Juga teman-teman alumni Jamaah Munakib. Peliharalah Al-Qadiri. Kalau memang merasa menjadi santrinya Kiai Muzaki, tolong dijaga nama baik Al-Qadiri dimanapun saja. Saya paling tidak senang kalau menjelek-jelekan Kiai, karena santri Al-Qadiri saya. Siapa saja katanya orang Madura, sapana orang mun lah aguru ka salah setong Kiai mangkeun kapot peranna ka ajema aguru. Putra, menantu, kompoi, Semua, iya, termasuk binatangnya jemaah, gitu. Jadi kalau Kiai mau dibuat dimanfaatkan, kadang-kadang saya tidak terima Pak Karso musuhnya, gitu. Bukan siapa, bukan Pak Yai, Pak Karso, siapa saja sudah yang mau menjelek-jelekkan Al-Qadiri. Karena kenapa? Sangat sulit untuk memperjuangkan Al-Qadiri. Kalau enak-enak pas agak Kiai melolo. Saya paling bekel gitu, gitu. Itu. Jadi mohon dengan hormat kepada teman-teman alumni, juga santriwan santriwati Al-Qadiri yang masih eksis yang ada di pondok, juga imam munakib dimanapun berada. Saya atas nama alumni tertua mohon maaf apabila ada kesalahan. Salam dari Pak Karso, sebarkanlah munakib di mana saja. Jangan lupa dukung channel Ar-Rufah Official dengan like, comment, subscribe, and share. Terima kasih dari saya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemaparan beliau itu yang sangat super luar biasa, bahwa ini adalah alumni tertua. Tentunya kalau Anda ingin tahu sejarah Al-Qadiri, lihatlah vlog saya, lihatlah podcast saya dengan beliau ini, karena banyak Al-Qadiri yang tidak kita ketahui. Kita tahunya Al-Qadiri dari satu ke satu, dari yang flashback ke yang tahun 70 itu yang sangat sulit jarang ditemui. Kiranya itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.